memahami langkah-langkah penelitiannya itu. Sebenarnya memudahkan itu. Namun tidak semua mahasiswa bisa menggambarkan alur itu dengan tepat. Maka butuh belajar di sini. Baik, ada pertanyaan teman-teman sebelum kita lanjutkan bab 3. Silakan teman-teman. Ibu mau izin bertanya. Ya. Kan di sini kan landasan teori ya Bu. Itu kan saya variabelnya itu tentang regulasi diri sama fear of missing out pada siswa ya Bu. Terus di dalam regulasi dirinya itu poin 1 nggak, poin 1 regulasi diri, terus ada pengertian regulasi dampak gitu-gitu nggak Bu? Apa harus satu bagian aja? Nggak harus per poin. Satu bagian bagaimana maksudnya? Kan misalnya di variabel regulasi emosi, terus di situ saya ada poin A pengertian regulasi emosi, terus ada B dampak regulasi emosi regulasi diri gitu. Nggak masalah. Itu penjelasan tambahan. Jadi setelah kita menjelaskan konsep, nah konsep itu kan bisa terjadi perubahan karena ada faktor-faktornya, ada karena penjelasan tambahannya. Nah, kemudian kayak misalkan nanti berkaitan dengan apa sih yang berkaitan dengan regulasi, nah itu kan butuh penjelasan juga untuk menguatkan tentang pemahaman pembaca mengenai tentang regulasi itu sendiri. Nggak masalah. Jadi biasanya ada turunan-turunannya ya. Kalau kita menggunakan istilah metodologi, berarti yang digambarkan adalah konsepnya, ya. Sedangkan yang kita pengen tahu adalah bukan sekedar konsepnya, tapi prosedurnya seperti apa, gitu loh, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di dalam bab 3 itu masih menggambarkan tentang pengertian atau teori yang digunakan oleh para ahli, berarti ada yang kurang. Atau konsepnya lebih mengarah ke metodologi. Misalkan Mbak Monika menjelaskan penelitiannya kuanti atau kuali, Mbak? Kuanti Bu, hubungan. Kuanti. Misalkan di penelitian Mbak Monika tiba-tiba misalkan di bagian bab 3 itu ada penelitian kuantitatif menurut Moleong gitu kan, biasanya kan ada tuh kayak gitu tuh, kuanti atau kuali. Itu berarti ranahnya masih konsep atau mengarah ke metodologi. Tapi kalau nggak pakai itu, boleh nggak? Sebenarnya memang nggak, itu yang nggak dipakai. Tapi mungkin saya sudah pernah jelaskan, kadang-kadang dosen materi minta dijelaskan konsepnya dulu, gitu. Tapi yang lebih urgent, ya, lebih urgent itu berarti yang harus dituangkan itu harusnya metodenya. Artinya prosedurnya bagaimana, gitu. Penelitian kualitatif yang seperti apa sih maksudnya, gitu loh. Nanti peneliti itu mau ngapain, gitu. Maka itu biasanya di desain penelitian kan. Desain penelitian, fokus penelitiannya bagaimana, teknik pengumpulan data, instrumen, teknik analis data, pemeriksaan keabsahan data, dan sebagainya. Kita coba bahas. Penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif. Nah ini misalkan. Kalau misalkan teman-teman ingin menjelaskan populasi dan sampel, ya, kan ada tuh, misalkan teman-teman tuh dapat contohnya itu yang tidak dibandingkan, sehingga kadang-kadang salahnya ini turun temurun atau berlanjut, ya. Baca nih skripsi di perpustakaan dapatnya itu, di contoh itu gitu, tapi tidak mencoba nyari contoh yang lain dibandingkan. Karena kebanyakan kan ada yang mahasiswa ini ya istilahnya pas bimbingan salah lolos gitu loh. Akhirnya menjadi contoh yang menyesatkan juga bagi adik-adik kelas. Maka bandingkan, coba cari deh ada nggak yang cara memaparkannya berbeda. Dari perbedaan itu teman-teman nanti bisa buat diskusi atau ditanyakan, Bu ini kenapa berbeda, kok ini begini. Jadi yang tepat bagaimana, itu loh yang maksudnya. Jadi kita punya ruang diskusi itu untuk membahas perbedaan kayak gitu. Misalkan tentang tempat dan waktu penelitian. Nah di sini kalau kuantitatif kebanyakannya,
Maka teman-teman jelaskan tempat penelitian itu bukan hanya menyebutkan sekolah, tapi juga alamat. Gunakan kata kerja atau bukan kata kerja, pilihan kata atau diksi yang tepat, ya. Jangan banyak singkatan yang tidak sebenarnya bisa ditulis dengan secara langsung, ya. Ingat teman-teman bahwa singkatan itu dipakai dalam dua hal. Yang pertama, catatan gula, yang kedua catatan rapat. Jadi kalau misalkan Anda masih sempat bisa menulis tanpa disingkat, kenapa sih ya disingkat? Contoh, jalan sering disingkat JL titik. Kenapa disingkat gitu kan? Waktu Anda menulis masih cukup loh gitu. Ya. Bukan Anda terburu-buru karena ingin mencatat penjelasan dosen, bukan karena buru-buru Anda mencatat hasil rapat gitu. Jadi singkatan itu digunakan kalau memang benar-benar kita buru-buru, terutama memang singkatan kata ya, bukan singkatan yang memang sudah dibakukan. Artinya singkatan kata itu, contoh Anda menulis dengan YG, jalan, itu kan singkatan kata yang artinya diperbolehkan dalam dua hal ya, catatan kuliah sama catatan rapat. Tempat dijelaskan, penggunaan diksinya perhatikan ya. Waktu penelitian itu menyebutkan dasar, bulan, tahun, itu harus jelas ya. Ada mahasiswa bimbingan begini, waktu penelitian dilakukan ketika peneliti sudah mendapatkan surat tugas dari TU. Kan gak jelas gitu kan, dapat surat tugasnya kapan, pembaca menjadi ambigu. Tapi berbeda kalau misalkan Anda jelaskan, penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2026. Kan jelas, rentang waktunya jelas berdasarkan konsep waktu yang sudah ada. Berbeda kalau misalkan Mbak Hana tadi tiba-tiba penelitian ini dilakukan ketika peneliti sudah mendapatkan surat tugas dari TU, selesai gitu kan. Pembaca kan nggak tahu dapat tugasnya kapan, kemudian berhentinya kapan, gitu, tidak jelas ya. Kemudian desain penelitian, nah teman bisa baca buku ya, ada tuh. Pendekatan ini mengarah pada rancangan alur penelitian, memulai dari pendekatan penelitian yang diterapkan, instrumen yang digunakan, tahapan pengumpulan data, hingga langkah-langkah analisis yang dijalankan. Jadi ini yang dilihat di sini. Kemudian waktu dan tempat. Nah, jadi ada juga teman-teman yang memberikan gambaran ketika menjelaskan tentang waktu penelitian. Bulan sekian dia ngapain, kemudian dia ngapain pada bulan sekian, misalkan yang pertama melakukan praobservasi, menunggu tugas, ada yang seperti itu, ada yang digambarkan, ada yang tidak. Kemudian di sini kita bahas lagi desain penelitian. Nah, peneliti menyampaikan perihal penelitiannya termasuk kategori survei, deskriptif dan korelasional, kategori eksperimental, kemudian bisa dilihat di buku ya. Di sini ada metode eksperimental dan sebagainya, desain penelitian. Jadi dijelaskan dia pakai apa saja. Kemudian populasi dan sampel. Populasi itu adalah pemilihan subjek penelitian yang dirasa oleh peneliti bahwa memang tepat dia melakukan di situ. Maka teman-teman ketika menentukan subjek penelitian, berikan alasannya. Kenapa? Gitu ya. Contoh misalkan Mbak Cahaya ini memilih subjek penelitiannya adalah siswa SMK. Kenapa SMK bukan SMA? Gitu kan. Kenapa bukan SMP? Kenapa bukan SD? Nah, itu harus dijelaskan tuh alasannya. Ya. Kemudian dari sekian itu misalkan nanti diambil sampelnya. Kenapa cuma sekian yang dipakai gitu kan? Kenapa kok tidak semua? Kemudian kalau misalkan ada kategori spesifik, ya contoh misalkan Mbak Widya memilih siswanya harus kategorinya broken home misalkan. Kenapa harus broken home? Nah, karena berkaitan dengan penelitian topiknya apa gitu kan. Kenapa harus siswanya fatherless, punya orang tua ayah tapi yang ayahnya jarang pulang? Karena penelitiannya berkaitan dengan itu, gitu kan. Maka alasan di sini juga disampaikan dalam pemilihan populasi dan sampel. Ya.
Kemudian yang berikutnya, model pengumpulan data, ya. Data dikumpulkan, ya. Kemudian dijelaskan. Ini peneliti juga berperan banyak nih. Jadi mengumpulkan data itu bukan hanya sekedar data yang diperoleh di kolektif, ya. Tapi nanti di sini bagaimana dia bisa menganalisis hasil data itu, ya. Kemudian mentriangulasinya untuk melihat di antara beberapa peran itu seperti apa. Nah, itu juga perlu dilakukan oleh peneliti dan lebih jeli terkait dengan pengumpulan data. Kemudian yang berikutnya, instrumen penelitian. Ini instrumen ini berkaitan dengan alat, ya. Misalkan gini, saya mau nyebar pertanyaan nih, wawancaranya pakai apa? Mau pakai rekaman langsung atau mau pakai angket? Nah, atau misalkan kita mau buat catatan observasi. Ketika observasi kita nongkrongin orang tua misalkan, atau kita nongkrongin guru ketika mengajar, kayak gimana sih mereka itu programnya gitu kan. Oh, saya mau pakai video. Kalau yang nggak punya video berarti mungkin bisa rekaman, didokumentasikan dan sebagainya. Ini tentang instrumen. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data ini dilakukan ketika peneliti sudah mendapatkan data dengan jelas, baru nanti dipilah-pilah tuh, ya. Artinya di sini dipilah-pilah adalah ditentukan mana yang bisa digunakan dan mana yang tidak. Kemudian ketika analisis data ini, peneliti juga butuh, ya, pemahaman lebih dalam bahwa memang hasil penelitian itu bisa ditemukan dari data yang sudah dikumpulkan itu, ya. Jadi selain kebutuhan yang memang mendesak untuk diketahui dari hasil penelitian itu, peneliti juga bisa menyiapkan hal yang berkaitan dengan pendukung fakta data itu, misalkan, ya. Misalkan dari hasil statistiknya bisa untuk mendukung, ya. Makanya di sini ada yang menggunakan SPSS, ya, sebagai data. Jadi bukan cuma angka yang diperoleh, tapi bukti angka pemerolehan itu melalui apa dan bagaimana. Kemudian hipotesis statistik, ya. Dugaan. Hipotesis ini berkaitan dengan dugaan sebelumnya. Peneliti menjelaskan jenis analisisnya. Sebentar, baterai saya habis. Yang akan disampaikan. Nah, maka peneliti biasanya membahas dari hasil penelitian itu beserta langkah-langkah pemaknaan hasil temuannya. Jadi kalau misalkan menemukan sesuatu yang baru, maka di sini teman-teman harus mengaitkannya bagaimana langkah-langkah itu untuk menuju pada penemuan yang baru itu, seperti itu. Ya, baik, ada pertanyaan teman-teman, silakan. Kalau tidak ada, saya nggak paham, teman-teman silakan melanjutkan aktivitas untuk melanjutkan penulisan program.